Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan presentasi mengenai manajemen kualitas dengan anggota Destiana Kusuma Anggraini, NIM 191020444, Rima Wiji Asmara, NIM 191020448, dan Lutfiana Nur Khairiyah, NIM 191020451. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, dan juga tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Selanjutnya, apa itu kompetitor? Kompetitor atau pesaing adalah perusahaan produk atau merek yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Selanjutnya, company atau perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Komitmen terhadap konsumen adalah kunci sukses usaha. Yang pertama, produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan oleh pesaing. Kedua adalah konsumen puas. Ketika konsumen puas, mereka akan membeli kembali atau lebih banyak, atau bahkan akan muncul pembeli baru. Ketika hal tersebut terjadi, maka penjualan akan naik dan laba akan naik. Perusahaan akan berkembang. Kepuasan diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam diagram tersebut menjelaskan bahwasanya ada dua penentu kepuasan itu terjadi. Yang pertama adalah keluaran perusahaan yang meliputi produk dan juga servis. Selanjutnya yaitu permintaan pelanggan mengenai yang dibutuhkan atau yang diharapkan konsumen. Karena sebuah kepuasan akan terjadi manakala dari kedua belah pihak merasakan keuntungan. Jendela pelanggan. Jika kita memperhatikan bagian di atas, maka kita akan melihat beberapa istilah. Posisi terbaik apabila berada di kotak B, Bravo, di mana dalam hal ini pelanggan memperoleh apa yang diinginkannya dari mengonsumsi produk yang ditawarkan sehingga pelanggan akan merasakan puas. Kedua, apabila berada pada kotak A, Attention, maka membutuhkan perhatian kita karena pelanggan tidak memperoleh apa yang diinginkannya sehingga menjadi tidak puas. Jika berada pada kotak C, Cut or Communicate, maka Anda perlu memperhatikan penawaran atau berusaha mendidik pelanggan tentang manfaat dari produk yang ditawarkan. Sebab dalam posisi ini, pelanggan memperoleh apa yang tidak diinginkan. Yang terakhir, apabila posisi berada pada kotak D, Don't worry be happy, maka tidak menjadi masalah bagi Anda, karena pelanggan tidak memperoleh apa yang tidak diinginkannya. Mengukur kepuasan konsumen, itu ada 4 cara. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan, customer center, memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat
untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Kedua adalah ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan juga kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. Selanjutnya yaitu lost customer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang terakhir adalah survei kepuasan pelanggan. Customer is king. Konsumen adalah orang yang paling penting bagi perusahaan. Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tetapi perusahaan bergantung pada konsumen. Konsumen perlu dimengerti dan diberi pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan. Konsumen tidak mengganggu perusahaan, tetapi justru membantu perusahaan. Konsumen adalah manusia, bukan barang mati. Perlu diperhatikan. Konsumen bukan lawan berdebat, tetapi kawan yang membantu konsumen mempercayakan keinginannya kepada perusahaan karena itu harus dipenuhi. Konsumen memberikan keuntungan kepada perusahaan. Konsumen adalah jiwa dari perusahaan. Selanjutnya yaitu mutu. Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, full customer satisfaction. Suatu produk bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, menurut Feigenbaum. Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu merupakan salah satu kebijaksanaan penting. Pentingnya mutu. Dalam era global, persaingan menjadi makin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar. Kualitas dan strategi. Kualitas mendukung diferensiasi, biaya rendah, dan tanggapan yang cepat. Kualitas meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Membangun kualitas adalah suatu kebutuhan. Dua cara kualitas meningkatkan profitabilitas. Perbaikan pada kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya-biaya, di mana keduanya dapat meningkatkan profitabilitas. Peningkatan pada penjualan biasanya terjadi sebagai kecepatan perusahaan produk yang berkualitas. Sama halnya, peningkatan kualitas dapat menurunkan biaya saat perusahaan meningkatkan produktivitas dan menurunkan pengerjaan kembali, scrap atau barang sisa, dan juga biaya garansi. Dimensi mutu. Yang pertama adalah performa. Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua adalah keistimewaan, feature. Merupakan aspek kedua dalam performansi yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan dan pengembangannya. Ketiga adalah kehandalan, reliability. Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu konformansi. Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
Daya tahan durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. Selanjutnya yaitu kemampuan pelayanan, service ability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Selanjutnya yaitu estetika, merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. Yang terakhir yaitu kualitas yang dipersepsikan, bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk seperti meningkatkan harga diri. Pandangan yang berbeda tentang kualitas. Yang pertama adalah user-based, kinerja yang lebih baik, fitur yang lebih beragam. Perspektif ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Yang kedua adalah manufacturing based, sesuai dengan standar, memproduksi dengan cara yang benar. Perspektif ini bersifat supply based dan lebih berfokus pada praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan. Yang terakhir adalah product based. Atribut produk dapat terukur dan spesifik. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan organisasi. Perkembangan organisasi yang pertama adalah mekanistik. Mekanistik, sistem tertutup, batasan antara organisasi dan juga lingkungan yang jelas, pekerja dianggap sebagai mesin, struktur organisasi hierarki yang vertikal, dan juga lingkungan yang dianggap stabil. Perkembangan organisasi yang kedua adalah organisme. Organisasi adalah unit yang berinteraksi dengan lingkungannya dengan sistem terbuka. Karyawan diberi kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tetapi masih dibatasi. Menekankan pada koordinasi dan rasionalitas organisasi. Organisasi harus beradaptasi dengan kekuatan lingkungan yang akan membangun proses mencari dan belajar. Malcolm Baldwin National Quality Awards pertama kali diberikan tahun 1988 oleh pemerintah US didesain untuk mendukung praktik TQM atau Total Quality Menu. MBNKA merupakan salah satu program penghargaan yang tertua di dunia. Penghargaan ini diberikan oleh Kongres USA kepada organisasi-organisasi yang telah mampu menerapkan manajemen kualitas untuk memberikan peningkatan nilai kepada pelanggan dan meningkatkan performansi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai kategori poin. Yang pertama adalah kepemimpinan dengan poin 120. Kepemimpinan atasan atau senior leadership merupakan item penilaian senior leadership menguraikan bagaimana para pemimpin senior memandu dan menopang organisasi. Yang kedua adalah strategi. Kategori strategi perencanaan strategi menguji bagaimana cara mengembangkan sasaran hasil dan juga rencana tindakan strategis. Ketiga adalah fokus pelanggan atau customer focus dengan poin 85.
fokus terhadap pelanggan menguji bagaimana suatu organisasi menentukan kebutuhan, harapan, dan pilihan pelanggan. Keempat adalah pengukuran, analisis, dan pengolahan pengetahuan atau measurement analysis and knowledge management. 90 poin. Untuk poin nomor 4 ini adalah menguji bagaimana suatu organisasi memilih, mendapatkan, menganalisa, mengatur, dan mengembangkan data, informasi, dan aset pengetahuan yang dimilikinya. Kelima adalah fokus tenaga kerja dengan 85 poin. Kriteria workforce focus memeriksa kemampuan organisasi untuk menilai kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja serta membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk kinerja yang baik. Yang keenam adalah manajemen proses. Kriteria ini menguji bagaimana organisasi mendesain, mengelola, dan meningkatkan kerja sistem dan proses kerja untuk kepuasan customer dan stakeholder, serta mencapai keberhasilan organisasi dan keberlanjutannya. Yang ketujuh adalah hasil, dengan 450 poin. Kriteria ini menguji kinerja dan peningkatan dari organisasi dalam lingkup hasil dari layanan kesehatan dan layanan yang diberikan kepuasan customer dan customer lainnya. Perkembangan organisasi yang selanjutnya adalah kultural. Organisasi dipandang sebagai kumpulan individu-individu. Anggota organisasi didorong secara aktif untuk membentuk harapan pelanggan, membina hubungan jangka panjang dengan suppliernya. Perkembangan adalah proses di mana individu meningkatkan kemampuan dan keinginan mereka untuk memuaskan kebutuhan diri dan orang lain yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Takumi merupakan karakter Jepang yang menunjukkan simbol dimensi yang lebih luas dari kualitas, proses yang lebih mendalam daripada pendidikan, dan metode yang sempurna daripada persistensi. Menurut Feigenbaum pada tahun 1961 dalam bukunya yang berjudul Total Quality Control menyebutkan bahwa biaya kualitas terdiri dari 3 kategori utama, yaitu biaya pencegahan atau preventive cost, biaya penilaian, appraisal cost, biaya kegagalan, failure cost. Biaya kegagalan itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya kegagalan internal, internal failure cost, dan biaya kegagalan eksternal, external failure cost. Biaya kualitas meliputi 4 biaya. Yang pertama adalah biaya pencegahan, biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contohnya adalah pelatihan, program, dan juga peningkatan kualitas. Yang kedua adalah biaya penaksiran, biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan juga usaha. Contohnya adalah biaya pengujian, laboratorium, dan juga pemeriksa. Yang ketiga adalah kegagalan internal, biaya yang diakibatkan oleh proses produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan. Contohnya adalah bahan yang terbuang. Yang keempat adalah biaya eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya adalah barang yang dikembalikan, kehilangan kepercayaan, dan juga biaya pada masyarakat. Etika dan manajemen kualitas. Salah satu pekerjaan yang terpenting bagi manajer operasi
adalah memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, serta berkualitas kepada pelanggan. Karena kurangnya proses desain dan produksi, pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga menimbulkan kecelakaan, tuntutan hukum, dan bertambahnya peraturan pemerintah. Ada banyak pihak berkepentingan yang terlibat dalam produksi dan pemasaran produk-produk berkualitas rendah, termasuk pemegang saham, para pekerja, pelanggan, pemasok, dan distributor. Dalam hal etika, pihak manajemen harus menanyakan apakah para pihak yang berkepentingan ini disalahkan. Setiap perusahaan harus mengembangkan nilai inti yang menjadi panduan sehari-hari untuk semua orang, mulai dari CEO sampai pekerja lini produksi. ISO 9000 series. ISO sendiri adalah The International Organization for Standardization, atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. ISO 9000 series adalah standar kualitas produk yang dijual di Eropa. Update terbaru pada tahun 2008 yang lebih menekankan pada kepemimpinan dan juga kepuasan pelanggan. ISO 9000, kualitas secara global sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan satu standar kualitas, ISO 9000. ISO 9000 merupakan satu-satunya standar kualitas yang diakui secara internasional. Fokus standar ini ialah menetapkan prosedur, manajemen kualitas melalui kepemimpinan, dokumentasi, terperinci, pemerintah kerja, dan juga penyimpanan catatan. Kemudian, ISO 14000, proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. Selanjutnya yaitu mengenai elemen utama dari ISO 14000 adalah yang pertama, manajemen lingkungan, yang kedua adalah auditing, selanjutnya evaluasi kinerja, labeling, penilaian siklus hidup. Yang terakhir adalah kelebihan atau keuntungan dari ISO 14000. Yang pertama, image publik yang positif, citra publik yang positif dan expose yang berkurang terhadap kewajiban. Kedua adalah pendekatan sistematis untuk pencegahan polusi. Pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis dari produk dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan regulasi dan peluang mendapat keunggulan kompetitif. Yang terakhir adalah mengurangi berbagai macam kegiatan audit, ketaatan dengan persyaratan peraturan, dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu Total Quality Management atau TQM, salah satu ilmu yang berorientasi pada kualitas dan merancang ulang sistem organisasi dalam mencapai tujuannya adalah Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan seperangkat prinsip manajemen yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sebagai kekuatan pendorong dalam semua bidang fungsional pada seluruh tingkat organisasi. Singkatnya, TQM adalah suatu cara memperbaiki kinerja total organisasi dan kualitas. Dalam paradigma ini, organisasi menjadi customer oriented, diorganisasikan berdasarkan proses, dijalankan oleh tim kerja, dan diarahkan secara harmonis. TQM menandakan terjadinya perubahan paradigma tentang bagaimana menyusun suatu organisasi dan mengelola orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian, bagaimana TQM bekerja? TQM bekerja dengan menerapkan yang pertama hubungan dengan karyawan, yang kedua prosedur
operasi, yang ketiga kepuasan konsumen, dan kinerja keuangan. Prinsip-prinsip TQM. Yang pertama, fokus pada konsumen. Kualitas yang baik sangat ditentukan oleh konsumen atau pelanggan, karena hanya mereka yang dapat menentukan dan menyampaikan kualitas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Jika perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang tidak berkualitas, maka pelanggan dapat mengkritik perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan menyadari dan mampu menciptakan barang atau jasa yang berkualitas yang sesuai keinginan pelanggan. Kemudian, yang kedua, top manajemen harus mengembangkan kepemimpinan untuk kualitas. Yang ketiga, kualitas adalah isu strategis. Yang keempat, kualitas adalah tanggung jawab seluruh karyawan pada semua tingkatan organisasi, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan, tidak hanya pada level pimpinan saja. Yang kelima, semua fungsi organisasi harus memfokuskan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk mencapai tujuan strategis. Yang keenam, masalah kualitas dipecahkan melalui kerjasama antara karyawan dan manajemen. Yang ketujuh, peningkatan kualitas secara terus-menerus atau continuous improvement. Peningkatan secara terus-menerus akan menyebabkan peningkatan yang lebih tinggi pada kualitas proses. Perbaikan terus-menerus dapat membuat perusahaan menemukan cara-cara baru dan teknik-teknik yang lebih canggih dalam memproduksi produk, sehingga produk menjadi lebih berkualitas, lebih kompetitif, dan melebihi harapan pelanggan. Yang terakhir, latihan dan pendidikan bagi semua karyawan merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas yang terus-menerus. Langkah-langkah TQM ada 11. Yang pertama, komitmen CEO atau pimpinan. Yang kedua, membuat diklat untuk top management. Yang ketiga, membentuk steering committee. Kemudian menetapkan visi, misi, dan prinsip-prinsip. Yang kelima, membuat diagram alir proses-proses di perusahaan. Yang keenam, fokus pada konsumen eksternal dan melakukan survei. Yang ketujuh, anggap karyawan sebagai pelanggan internal. Selanjutnya, membuat program pelatihan mutu untuk karyawan. Yang kesembilan, membentuk tim perbaikan mutu, kemudian mengimplementasi proses perbaikan, serta menggunakan alat-alat TQM. Manfaat TQM. Berdasarkan pengaruh hubungan dalam gambar ini, maka perbaikan mutu ditentukan oleh dua pengaruh. Pengaruh pertama berasal dari pasar atau pelanggan perusahaan. Perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya sehingga pangsa pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. Hal ini mengarah pada meningkatnya penghasilan sehingga laba yang diperoleh juga semakin besar. Pengaruh yang lain bersumber dari efisiensi interaksi dan dicerminkan dalam penurunan biaya. Perusahaan dapat meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan melalui upaya perbaikan mutu. Hal ini menyebabkan biaya operasional perusahaan berkurang. Dengan demikian, laba yang diperoleh akan meningkat. Seven Concept of TQM atau 7 konsep Total Quality Management. Yang pertama ada Continuous Improvement atau perbaikan terus-menerus. Yang kedua, Six Sigma atau Sigma 6. Yang ketiga, Employee Empowerment, yaitu pemberdayaan karyawan. Yang keempat, Benchmarking, tolak ukur. Yang kelima, Just in Time atau JIT, yang berarti tepat waktu. Yang keenam, Taguchi Concept. Dan yang ketujuh, Knowledge of TQM Tools, pengetahuan dari alat TQM. Continuous Improvement atau perbaikan terus-menerus. Continuous Improvement menunjukkan perbaikan terus-menerus pada semua proses, mencakup semua operasi dan work center
termasuk supplier dan pelanggan, orang, peralatan, material, dan prosedur. Model yang cocok untuk dikembangkan pada perbaikan terus-menerus adalah PDCA model. Walter Shewhart, pelopor dalam pengelolaan kualitas, mengembangkan model belingkar yang dikenal sebagai PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Yang pertama yaitu Plan, Identify the pattern, and Make a Plan, yaitu mengidentifikasi proses dan membuat rencana. Yang kedua, Do, Test the Plan, melaksanakan pengujian terhadap rencana. Yang ketiga, Check, is the plan working? Memeriksa apakah rencana tersebut berhasil dijalankan. Dan yang keempat, Act, implement the plan document, menindaklanjuti dokumen perencanaan. Six Sigma. Six Sigma merupakan program yang didesain untuk mengurangi kecacatan produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Six Sigma dikembangkan oleh Motorola, kemudian diadopsi dan diperkuat oleh Honeywell dan General Electric. Six Sigma merupakan strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selain itu, Six Sigma juga merupakan disiplin karena mengikuti model perbaikan Six Sigma yang dikenal dengan DMAIC. Berikut ini adalah model perbaikan DMAIC yang telah dimaksud dalam Six Sigma. Ada 5 proses perbaikan di dalamnya. Yang pertama, define critical outputs and identify gaps for improvement, yaitu menentukan tujuan rencana, cakupan, dan hasil, lalu menentukan informasi proses yang dibutuhkan. Yang kedua, measure the work and collect process data, mengukur proses dan pengumpulan data. Yang ketiga, analyze the data, yaitu menganalisis data. Yang keempat, improve the process, atau perbaikan. Yang kelima, control the new process to make sure new performance is maintained, mengendalikan proses yang baru untuk memastikan tingkat kerja dipertahankan. Pelaksanaan Six Sigma. Yang pertama, fokus pada peluang kerusakan per juta sebagai pengukuran standar. Yang kedua, memberikan program pelatihan. Yang ketiga, fokus pada dukungan corporate sponsor atau champions. Yang keempat, menciptakan ahli proses perbaikan yang baik seperti black bills, green bills, dan lain-lain. Yang kelima, menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya, konsep kunci Six Sigma. Yang pertama ada kualitas atau critical to quality, merupakan elemen dari proses atau kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kualitas yang diinginkan. Yang kedua, kerusakan atau defect, merupakan kegagalan untuk memuaskan pelanggan. Yang ketiga, kemampuan proses atau process capability, merupakan kemampuan proses untuk bekerja dan menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya ada variation atau variasi, yang merupakan sesuatu yang dirasakan dan dilihat oleh pelanggan. Dalam hal ini, Six Sigma berfokus untuk mengetahui apa penyebab variasi dan mencegah terjadinya variasi itu, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dari proses. Yang kelima, operasi yang stabil, yaitu menjaga konsistensi dari proses yang telah diprediksi sehingga dapat meningkatkan kapabilitas proses. Dan yang terakhir,
Desain Six Sigma merupakan suatu desain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kemampuan proses. Employee Empowerment atau pemberdayaan karyawan, yaitu melibatkan karyawan pada perbaikan produk dan proses. Secara konsisten, penelitian menganjurkan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, tugasnya adalah untuk merancang peralatan dan proses yang menghasilkan kualitas yang diinginkan. Ada beberapa teknik membangun pemberdayaan karyawan. Yang pertama, mengembangkan jaringan komunikasi termasuk karyawan. Yang kedua, supervisor yang terbuka dan suportif. Yang ketiga, memberikan karyawan tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan organisasi dengan moral yang tinggi dan menciptakan struktur tim yang formal. Dalam pemberdayaan karyawan, biasanya dibentuk suatu tim yang disebut dengan quality circle atau lingkaran kualitas. Karena mereka merupakan suatu tim, maka mereka berasal dari sekelompok karyawan yang bertemu secara periodik untuk memecahkan masalah pekerjaan. Mereka dilatih tentang perencanaan, pemecahan masalah, dan metode statistik. Dalam hal ini, mereka dipimpin oleh fasilitator, sehingga quality circle ini sangat efektif ketika dilakukan dengan tepat. Benchmarking atau tolak ukur melibatkan pemilihan standar barang, jasa, biaya, atau praktik kinerja yang paling baik sebagai standar kinerja. Langkah-langkah dalam mengembangkan tolak ukur, yang pertama tentunya harus menentukan apa yang mau di benchmark, kemudian membentuk tim benchmark. Setelah itu, mengidentifikasi partner benchmark, serta mengumpulkan dan menganalisa informasi benchmark. Setelah itu barulah mengambil tindakan untuk menyesuaikan atau melebihi benchmark. Just in time atau JIT atau tepat waktu. Falsafah di balik konsep tepat waktu adalah salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah. Sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas, terdapat dalam 3 cara. Yang pertama, JIT memangkas biaya kualitas. Hal ini terjadi karena bahan sisa, pengerjaan kembali, investasi persediaan, dan biaya kerusakan berkaitan langsung dengan persediaan yang dimiliki. Karena terdapat persediaan yang dimiliki rendah dengan JIT, maka biaya menjadi lebih rendah. Yang kedua, JIT memperbaiki kualitas. Hal ini terjadi saat JIT mengurangi waktu tunggu, menyimpan bukti kesalahan, dan membatasi sumber kesalahan potensial. Sehingga JIT menjadi sebuah sistem peringatan dini untuk masalah kualitas baik dalam perusahaan maupun dengan pemasok. Yang ketiga, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit dan lebih baik, sehingga lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Taguchi konsep atau konsep Taguchi. Sebagian besar masalah kualitas adalah hasil dari produk dan proses rancangan yang buruk. Oleh karena itu, engineering and experimental design methods berfungsi untuk memperbaiki desain produk dan proses, serta mengidentifikasi variabel komponen dan proses kunci yang mempengaruhi variasi produk. Taguchi konsep ada 3. Yang pertama, quality robustness atau kekuatan kualitas. Kekuatan kualitas produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing dan kondisi lingkungan.
Dengan cara ini, variasi yang kecil dalam material dan proses tidak menghancurkan kualitas produk. Yang kedua, fungsi kerugian kualitas atau quality loss function, yaitu mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality. Target oriented quality adalah falsafah dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat sasaran. Perkembangan TQM. Yang pertama, Deming, kedua, Bound, ketiga, Juran, keempat, Crosby, kemudian Goetz and Davids, kemudian Feigenbaum, kemudian Ishikawa, Malcolm Baldrige National Quality Award, dan ISO 9000 dan 14000. Unsur TQM menurun Bound et al. Yang pertama, strategi nilai pelanggan. Strategi nilai pelanggan merupakan perencanaan bisnis mengenai manfaat yang diperoleh pelanggan, baik mengenai karakteristik produk, cara penyampaian, maupun pelayanannya. Yang kedua, sistem organisasional. Berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi, proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk secara terus-menerus akan dapat memuaskan pelanggan. Unsur utama TQM menurut Goetz and Davids. Ada 10 komponen utama. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua, obsesi terhadap mutu. Dengan mutu yang telah ditetapkan oleh pelanggan, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang telah ditetapkan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang sangat diperlukan guna mengadakan perubahan budaya penerapan TQM agar dapat berjalan dengan sukses. Yang kelima, kerjasama tim atau teamwork. Dalam penerapan TQM, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan harus dijalin dan dibina secara baik antara karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada diperlakukan secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat semakin meningkat. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Kemudian, kebebasan yang terkendali. Selanjutnya yaitu kesatuan tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan.
Yang terakhir yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode TKM. Metode W. Edward Deming atau siklus Deming adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Yang pertama, plan, yaitu mengembangkan rencana perbaikan atau perencanaan. Yang kedua, do, melaksanakan rencana. Yang ketiga, check atau pengecekan mengenai hasil yang telah dicapai. Yang keempat, act atau tindakan, yaitu melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan. Juran 10 Step to Quality Improvement. Yang pertama, membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, menetapkan tujuan perbaikan. Yang ketiga, mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, menyediakan pelatihan. Yang kelima, melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah. Yang keenam, melaporkan perkembangan. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai. Yang kesembilan, menyimpan dan memperhatikan hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan. The Juran Trilogy. Yang pertama yaitu perencanaan mutu atau quality planning. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, menentukan siapa pelanggannya, lalu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk, mengembangkan sistem dan proses, dan menyebarkan rencana kepada level operasional. Lalu yang kedua yaitu pengendalian mutu atau quality control. Yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kita menilai kinerja mutu aktual, lalu membandingkan kinerja dengan tujuan dan bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Dan yang ketiga yaitu perbaikan mutu atau quality improvement. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mengembangkan infrastruktur, mengidentifikasi bagian-bagian yang butuh perbaikan dan proyek perbaikan, dan membentuk tim proyek. Metode TKM dari Philip B. Crosby. Pandangan-pandangan Crosby terangkum pada ringkasan yang biasa disebut dengan dalil-dalil manajemen mutu, yaitu yang pertama, definisi mutu adalah sama dengan persyaratan. Lalu yang kedua, sistem mutu adalah pencegahan. Yang ketiga, kerusakan nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Dan yang terakhir yaitu ukuran mutu adalah price of non-conformance. Crosby's Quality Vaccine terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama determinasi atau determination, yaitu sikap manajemen untuk tidak menerima proses, produk, jasa yang tidak memenuhi persyaratan seperti reject, scrap, dan wrong shipment. Dan yang kedua yaitu pendidikan atau education, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementation. Menurut Crosby, setiap perusahaan harus divaksinasi agar memiliki antibodi untuk melawan ketidaksesuaian terhadap persyaratan atau non-conformance. Ketidaksesuaian ini merupakan sebab sehingga harus dicegah dan dihilangkan. Nah, dalam menyiapkan vaksinasi,
Suatu perusahaan perlu membuat 5 unsur, yaitu yang pertama integritas atau persatuan, yang kedua yaitu sistem, yang ketiga komunikasi, yang keempat operasi, dan yang kelima kebijaksanaan. Alat-alat TQM. Yang pertama yaitu Quality Function Deployment, yaitu menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam desain. Terdapat House of Quality dalam QFD, yaitu sebagai piranti utama dari QFD yang merupakan alat yang dapat menggambarkan secara lengkap hal-hal yang meliputi atribut-atribut kebutuhan dan keinginan pelanggan, atau yang dapat dikenal dengan WOTS, respon teknis dari sisi perusahaan atau dapat dikenal dengan HOWS, kuat lemahnya hubungan antara setiap atribut kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan respons, dan kuat lemahnya hubungan di antara respon teknis. Yang kedua yaitu Pareto Charts atau diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan grafik batang khusus yang dapat digunakan sebagai alat interpretasi dalam menentukan frekuensi atau tingkat kepentingan relatif dari berbagai persoalan atau sebab, dan memfokuskan pada pokok persoalan vital dengan cara mengurutkan berdasarkan kepentingan. Cara membuat diagram Pareto. Yang pertama, mengidentifikasi kategori masalah atau sebab yang akan dibandingkan. Yang kedua, tentukan periode waktu untuk dipelajari. Yang ketiga, mengumpulkan dan meringkas data. Yang keempat, menggambar sumbu horizontal dan vertikal. Yang kelima, memetakan batang-batang diagram Pareto. Yang ketiga yaitu proses chart atau diagram proses, yaitu untuk menunjukkan urutan kejadian dalam proses, menggambarkan hubungan aktivitas, memiliki banyak kegunaan yaitu mengidentifikasi titik pengumpulan data, mencari sumber masalah, mengidentifikasi tempat untuk perbaikan, dan mengidentifikasi di mana jarak perjalanan dapat dikurangi. Alat TQM yang keempat yaitu Cause and Effect Diagram atau diagram sebab akibat. Digunakan untuk menemukan sumber masalah. Nama lainnya yaitu Fishbone Diagram, Ishikawa Diagram. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diperbaiki, menggambar penyebab utama masalah seperti tulang, dan tanyakan apa yang bisa menyebabkan masalah di wilayah ini. Ulangi untuk setiap subdaerah. Lalu alat yang kelima yaitu Statistical Process Control. Menggunakan statistik dan diagram kontrol untuk memberitahu kapan harus menyesuaikan proses. Dikembangkan oleh Seward tahun 1920 yang mencakup creating standard atau menciptakan standar batas atas dan bawah, measuring sample output untuk mengukur keluaran sampel, dan taking corrective action, mengambil tindakan korektif jika perlu. Inspection, yaitu memeriksa item untuk melihat apakah item baik atau rusak. Mendeteksi produk cacat, maksudnya yaitu untuk mendeteksi dan menghilangkan bahan baku yang cacat sebelum masuk ke proses produksi sehingga tidak memperbaiki kekurangan dalam proses atau produk. Pokok permasalahannya yaitu when and where to inspect atau kapan dan di mana untuk inspeksi, yaitu di pabrik pemasok sementara si pemasok memproduksi.
Selanjutnya yaitu di pabrik sendiri, setelah menerima barang dari pemasok, sebelum proses pembiayaan dan proses yang tak dapat diubah. Selama proses produksi langkah demi langkah. Ketika produksi sudah lengkap, sebelum pengiriman dari pabrik sendiri, dan pada saat pelanggan menerima. When and where to inspect in service. Kapan dan di mana dilakukannya inspeksi pada sebuah pelayanan. Contohnya yaitu pada perusahaan bank. Nah, untuk where atau tempatnya atau subjeknya itu pada teller, dan variabelnya untuk diinspeksi yaitu kecepatan dan keramahannya. Lalu yang contoh kedua yaitu store atau toko. Subjeknya atau where-nya itu pada gudang. Variabel yang diinspeksi yaitu perputaran persediaan. TQM bidang jasa yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan produk. Persepsi kualitas jasa tergantung pada harapan dengan realita dan proses dengan hasil. Tipe kualitas jasa terdapat yang normal, yaitu jasa yang bersifat rutin, dan yang eksepsional, atau bagaimana problem diselesaikan. Kualitas jasa lebih sulit diukur daripada kualitas barang. Lalu, kualitas jasa tergantung pada perbedaan intangible di antara produk dan harapan pelanggan yang bersifat intangible. Manajer operasi harus mengetahui bahwa komponen tangible dari jasa merupakan hal yang paling terpenting. Proses jasa merupakan hal penting dan jasa ditentukan berdasarkan harapan konsumen. Atribut kualitas jasa yaitu reliability atau kehandalan, responsiveness atau daya tanggap, competence atau kemampuan, akses atau mudahnya diperoleh, courtesy keramahan, communication atau komunikasi, credibility atau dapat dipercaya, security atau keamanan, understanding or knowing the customer, memahami pelanggan, dan tangible atau bukti nyata. Penentu kualitas jasa. Yang pertama yaitu reliability atau kehandalan, yaitu harus konsisten kinerja dan ketergantungan. Yang kedua yaitu responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemauan atau kesiapan karyawan. Yang ketiga yaitu competence atau kemampuannya, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat yaitu akses atau mudah diperoleh, bahwa harus dapat ditekati dan mudah dihubungi. Lalu yang kelima yaitu courtesy atau keramahan, bahwa harus sopan, hormat, perhatian, dan keramahan. Yang keenam yaitu communication atau komunikasi, harus memberi informasi kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu credibility atau dapat dipercaya, bahwa harus mempunyai sifat dapat dipercaya dan jujur. Lalu yang selanjutnya yaitu security atau keamanan, harus bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan. Selanjutnya yaitu understanding or knowing the customer atau memahami pelanggan, bahwa harus memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu tangible atau bukti nyata, bahwa harus berupa bukti fisik layanan. Service recovery strategy atau strategi pemulihan layanan, bahwa manajer harus memiliki rencana jika mengalami kegagalan. Nah, strateginya yaitu menurut Marriott Lawrence, yaitu yang pertama listen, dengarkan apa yang menjadi
kegagalannya. Lalu yang kedua yaitu empati. Yang ketiga yaitu apologies, selalu memberikan permintaan maaf. Lalu yang keempat yaitu react atau reaksi kita, langkah-langkah kita ke depan untuk bagaimana kita bisa mengatasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu notify. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.